Salam Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini kita masih mendapat kesempatan untuk belajar bersama firman Tuhan. Firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan, bahkan firman yang menyelamatkan. Di dalam Yesus kita patut bersyukur. Kenapa? Karena kita bisa mengenal pribadi Allah yang tidak kelihatan itu. Dan kita patut bersyukur jika kita sudah dipilih dan dipanggil untuk menerima panggilan surgawi. Amin. Apa panggilan surgawi Bapak Ibu Saudara yang diharapkan dan dinanti-nantikan oleh seluruh umat manusia. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Akan saya mulai dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalimat ini jelas. Bukan kita yang memilih Yesus sebagai pribadi Tuhan yang kita akui sebagai pribadi Allah yang besar, yang hidup dan berkuasa. Tapi justru Dia yang telah memilih kita dan memanggil kita. Tuhan dikatakan, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Luar biasa ayat ini, ya, bahwa kita sebagai pengikut Kristus harus semakin berbahagia menghadapi kenyataan apapun yang ada di hadapan kita. Kenapa? Karena kita memiliki jaminan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Seringkali ini saya sampaikan, kenapa? Karena ini adalah satu cita-cita, ya, satu pengharapan yang pasti. Memang surga belum kita lihat, namun masih bisa kita rasakan ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita merasakannya hanya sementara di bumi ini, tapi jika kita kelak merasakan selama-lamanya bersama dengan Tuhan, itu adalah harapan kita semua. Amin. Luar biasa Bapak Saudaraku, tema kali ini akan saya beri judul Fokus pada Panggilan Surgawi. Luar biasa. Kenapa saya katakan kita harus fokus pada panggilan surgawi? Karena jujur dalam hidup ini kita seringkali bisa menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita tidak bisa fokus lagi kepada apa yang menjadi harapan kita atau bahkan kehendak Tuhan atas diri kita. Sehingga hari-hari ini banyak orang sudah mulai merasa lelah, letih, bahkan jenuh menghadapi kenyataan yang terus menekan hidupnya. Namun satu hal yang harus kita yakini, bahwa Tuhan berjanji akan menyertai kita, yaitu dengan hidup di dalam kekuatan kuasa-Nya, dengan iman pengharapan kepada Dia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, saya tertarik dengan surat Kolose. Kita akan membaca surat Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Di situ kita bisa belajar tentang keutamaan Kristus. Ya, kenapa kita belajar tentang pribadi Kristus? Ayat yang ke-15 dikatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dari ayat ini kita bisa belajar. Dikatakan bahwa Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi pribadi Kristus adalah pribadi Allah yang tidak kelihatan. Hal ini kenapa saya sampaikan? Karena dalam pemberitaan Injil, setiap makhluk harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga ayat ini disampaikan kepada jemaat di Kolose, bahkan kepada kita semua sampai hari ini, bahwa Yesus Kristus Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang utama dari segala yang diciptakan. Kemudian ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini sangat dalam sekali Bapak Saudara. Saya yakin Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat Kolose. Dia ingin menyampaikan, ingin menyatakan pernyataan Allah dalam dirinya. Dalam pengurapan Roh Kudus, Paulus menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, yaitu firman Allah sendiri, bahwa pribadi Kristus adalah pribadi Allah yang luar biasa. Dan tentunya bukan dengan hikmat manusia atau bahkan bukan hikmat dunia. Namun Paulus menyampaikan hal ini karena memang dia memperoleh hikmat dari Tuhan sendiri. Bahwa pribadi Kristus Dia adalah yang sulung, yang utama. Jika kita mengenal pribadi Allah yang hidup, tentunya kita wajib mengenal Yesus Kristus. Amin. Kemudian ayat 17 dikatakan, Ia adalah terlebih dahulu
Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ini satu ungkapan yang tidak mudah ketika seseorang bisa menerima hikmat, menerima pewahyuan, menerima karunia, menyingkapkan hal yang tersembunyi. Bapak, Ibu, Saudara, Paulus menyatakan, Yesus ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Luar biasa. Penyingkapan firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Sehingga ayat 18 dikatakan, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena ayat 19, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ayat 20, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, pernyataan pribadi Allah menjadi manusia. Ini adalah satu wujud bukti kasih Allah kepada manusia. Dan ini terus diulang-ulang. Dan ini harus diberitakan kepada seluruh makhluk. Sehingga mereka percaya kepada Dia. Bapak Saudaraku, ini adalah mandat dari Tuhan. Sehingga ketika kita hidup di tengah-tengah zaman akhir ini, di penghujung akhir zaman ini, banyak hal yang bisa membuat iman kita goyang, membuat tujuan fokus kita kepada kerajaan Allah, kerajaan surga yang sesungguhnya itu bisa hilang. Kenapa? Dengan tekanan, persoalan, pergumulan hidup, belum ujian-ujian yang lain. Oleh sebab itu firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk bisa fokus kepada Kristus. Baik dalam penderitaan, baik dalam kekuasaan, baik dalam segala kemuliaan. Kita bisa melihat ke arah Dia. Firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang pertama mengatakan, sebab itu, hei saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ya, jadi Bapak Saudaraku, dari sini kita juga bisa melihat jabatan yang diemban oleh Yesus juga. Dia sebagai rasul dan juga sebagai imam besar. Dia juga sebagai gembala. Ya, dan juga sebagai guru. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita belajar tentang pribadi Yesus, kita akan melihat pribadi Allah yang hidup. Allah yang tidak kelihatan itu. Oleh sebab itu, ketika kita sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki fokus pada panggilannya, yaitu panggilan surgawi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kemudian bagaimana kita bisa tetap fokus pada panggilan surgawi yang Tuhan janjikan itu? Kita akan melihat ayat yang ke-21 dalam Kolose pasal yang pertama. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang-orang yang berdosa, kita harus ada hubungan yang baik kembali, yaitu pendamaian kembali dengan Tuhan. Sehingga Kristus datang, Dia untuk membawa berita damai. Amin. Bukankah kedamaian itu harapan kita semuanya? Ya, kemudian bagaimana kita bisa tetap fokus pada panggilan surgawi, yaitu ketika kita diperdamaikan oleh Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita bisa fokus pada panggilan surgawi, yaitu bertekun dalam iman. Ayat 23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman adalah satu perjuangan, bagian yang kita kerjakan. Iman plus perbuatan. Perbuatan apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu percaya. Kita harus tetap percaya. Seringkali dalam hidup ini kita bisa meninggalkan Tuhan karena kita tidak percaya lagi. Ketika kita tidak kuat menghadapi masalah, ketika kita tidak kuat menghadapi tekanan, sehingga rasa percaya itu bisa pudar Bapak Ibu Saudara. Sehingga ayat 23 ini memberikan pengajaran kepada kita supaya kita tetap bertekun dalam iman.
Tidak hanya dengan mulut percaya saja dengan mulut, tapi dengan sikap hidup kita yakin bahwa surga itu ada di dalam Yesus. Ketika kita berjuang untuk hidup benar, itu tidak akan pernah sia-sia. Karena itu adalah bagian daripada bukti iman percaya kita. Dan kita terus bertekun hidup benar, hidup saleh, hidup kudus, Bapak Ibu Saudara. Amin. Di tengah-tengah zaman yang membuat kita ini bisa jauh dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa fokus pada panggilan surgawi, yaitu tetap teguh dan tidak bergoncang. Tidak tergoncang, ayat 23, yaitu sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Dan yang kedua, tetap teguh dan tidak bergoncang. Amin. Hari-hari ini banyak orang-orang percaya sedang mengalami goncangan dalam hidup mereka. Tidak hanya sekedar goncangan ekonomi, tapi goncangan kehidupan hubungan antara keluarga, suami dengan istri, anak dengan orang tua, kemudian dengan kakak adik atau dengan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, goncangan-goncangan ini bisa terjadi kapanpun dan kepada siapapun. Oleh sebab itu di tahun ini kita harus memiliki keyakinan dengan kuasa dan kekuatan Tuhan. Kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, sehingga kita bisa tetap fokus pada panggilan surgawi. Kita mungkin harus belajar mengalah. Kita harus belajar merendah. Kita harus belajar menahan diri dari segala hal yang membuat kita semakin lebih baik. Hidup kita menjadi semakin lebih baik, semakin indah. Kita kadang harus bisa belajar merendahkan hati kita. Ya, mengekang lidah kita. Sehingga kita bisa mengontrol ya, apa yang keluar dalam mulut kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tetap teguh dan tidak bergoncang. Ketika ekonomi sulit, tidak bisa mendapatkan ya dalam pekerjaan yang sesuai, bahkan mendapatkan cercaan atau bahkan hinaan. Ya, banyak hal Bapak Ibu Saudara. Mari kita tetap andalkan Tuhan. Ya, supaya kita tetap teguh berpegang, memandang kepada Kristus yang memberikan kita kekuatan. Tidak mudah, namun kita bisa melewati. Amin Bapak Ibu Saudara. Memang tidak mudah, tetapi kita harus yakin, tetap teguh, kita bisa melewatinya. Kemudian yang ketiga Bapak Saudaraku, bagaimana kita bisa fokus pada panggilan surgawi. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ini yang luar biasa. Ayat 23 dikatakan, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Banyak orang-orang yang menjual iman karena mereka menukarkan iman mereka, keyakinan mereka terhadap Yesus dengan hal-hal duniawi yang sementara. Oleh sebab itu firman Tuhan ini memberikan peringatan kepada kita. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Apa pengharapan Injil? Yaitu hidup bersama dengan Yesus. Hidup bersama dengan Yesus yang kekal. Bapak Ibu Saudara, ya beberapa hari yang lalu saya berjumpa dengan seorang bapak. Dia berusia 67 tahun. Kemudian dia mengatakan tinggal 3 tahun lagi sudah 70. Kepinginnya bisa tetap kuat, awet muda. Namun dia menyadari manusia punya batasan. Dia tidak bisa memiliki satu kepastian tentang hidup di masa yang akan datang. Yaitu usianya sampai 100. Namun yang dia tahu bahwa firman Tuhan mengatakan usia manusia 70 dan selebihnya ya 10-20 tahun itu adalah masa-masa yang berat. Ya kalau bisa ya jangan sakit-sakitan. Itu manusia Bapak Ibu Saudara. Mereka memiliki pengharapan. Namun bagi kita orang percaya, kita memiliki pengharapan yang jauh lebih luar biasa. Yaitu hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Ini yang harus kita yakini. Karena firman Tuhan sendiri menyatakan bahwa mereka yang percaya dan setia, mereka akan bersama-sama dengan aku, kata Yesus.
Oleh sebab itu jangan sampai kita mau digeser dari pengharapan Injil oleh karena banyak tawaran-tawaran dunia ini yang seringkali kita bisa menyimpang, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita tetap fokus pada panggilan surgawi, panggilan yang Tuhan nyatakan dalam hidup setiap kita. Tetap setia. Bukankah Yesus ketika datang ke dunia ini, dia hanya ingin satu hal yang sederhana. Adakah iman di bumi ini? Masih ada percaya ndak mereka sama aku? Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita selalu ingat bahwa hanya dengan iman percaya kepada Tuhan maka kita akan menjadi orang-orang yang berkenan. Amin. Bapak Saudaraku, luar biasa. Akan saya tutup di dalam Filipi 3 ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kenapa kita tetap difokuskan kepada Yesus? Karena memang dia adalah pribadi Allah yang tidak kelihatan itu. Sampai kita nanti akan melihat, firman Tuhan berkata sampai kita akan berjumpa muka dengan muka. Ketemu tatap muka. Amin. Memang kita hari ini belum bisa melihat. Kita belum bisa melihat muka dengan muka. Bahkan gambaran Yesus kita mungkin belum bisa melihat secara real. Kalau foto-foto banyak Bapak Ibu Saudara, tapi secara real kita belum. Tapi dengan iman kita kelak, ketika dia datang kembali, kita akan bersama-sama dengan dia dan kita bisa bertatap muka. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita kejar ya, berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tetap fokus kepada Yesus, jangan khawatir, jangan gentar, hadapi kenyataan sepanjang tahun ini. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang mengingatkan kami, firman yang menguatkan kami untuk kami tetap fokus pada panggilan surgawi, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Bukan sekedar janji, bukan sekedar perkataan, namun ini adalah ucapan Tuhan sendiri yang memberikan kami kekuatan. Biarlah kami tinggal dalam perkataan firman dan kami hidup di dalamnya, karena kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Hidup kami, keluarga kami, pekerjaan, pelayanan, apapun yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan buat kami berhasil. Dan kami menjadi orang yang beruntung untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman